Benih terlarang dan kehamilan 13 tahun. Desa Raplah, awal mula sebuah tragedi. Ribuan tahun sebelum peradaban modern mengenal nama Dajjal, hiduplah sepasang kakak beradik dari suku Yahuza di sebuah desa bernama Raplah. Mereka tumbuh di bawah asuhan tradisi penyembah berhala yang kental. Namun, di balik kedekatan persaudaraan mereka, tumbuh sebuah perasaan yang tidak wajar, sebuah benih cinta terlarang yang menabrak norma kemanusiaan dan hukum Tuhan. Tanpa ikatan resmi, mereka memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Selama bertahun-tahun mereka menyembunyikan rahasia besar ini dari mata penduduk desa. Namun, sepandai-pandainya bangkai disimpan, baunya akan tercium juga. Ketika penduduk Raplah mengetahui bahwa pasangan tersebut adalah saudara kandung, kemarahan massal meledak. Desa yang tenang berubah menjadi lautan caci maki. Mereka diusir secara hina, tanpa membawa harta, hanya pakaian di badan dan rasa malu yang mendalam. Pelarian ke Samirah, tanah yang terasing. Setelah berbulan-bulan berjalan melintasi padang pasir yang membakar, mereka tiba di pinggiran Palestina, di sebuah wilayah sunyi bernama Samirah yang kelak menjadi asal nama Samiri. Di sana, sang suami bekerja kasar sebagai pembersih kandang ternak, sementara sang istri mengurus gubuk kecil mereka. Meski hidup dalam pengasingan, satu hal yang membuat mereka menderita adalah kesunyian. Mereka sangat merindukan kehadiran seorang anak. Namun, tahun demi tahun berlalu, rahim sang istri tetap kering. Keputusasaan mulai merayap. Mereka mulai mendatangi kuil-kuil kuno, memohon pada patung-patung bisu, hingga suatu malam, sebuah pintu kegelapan terbuka. Jika kau ingin rahimmu terisi, pergilah ke kuil tua di ujung desa. Mimpi buruk dan perjanjian dengan iblis. Dalam tidurnya yang gelisah, sang istri bermimpi bertemu dengan seorang pendeta berwajah sangat bijaksana dengan janggut putih yang panjang. Pendeta itu berkata dengan suara yang sangat tenang namun bergetar hebat, "Jika kau ingin rahimmu terisi, pergilah ke kuil tua di ujung desa. Di sana ada patung anak lembu. Mintalah padanya, dan lakukan apa yang dia perintahkan." Tanpa mereka sadari, pendeta itu adalah penyamaran iblis. Keesokan harinya, pasangan itu menemukan kuil yang dimaksud, sebuah tempat lembab, gelap, dan dipenuhi debu ribuan tahun. Di tengahnya berdiri patung anak lembu dari perunggu yang dingin. Di bawah pengaruh bisikan gaib, mereka melakukan ritual pemujaan yang menyimpang. Tak lama setelah ritual itu, sang istri akhirnya mengandung. Namun, kegembiraan mereka segera berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Kehamilan 13 tahun, kutukan di dalam rahim. Kehamilan itu tidak seperti manusia normal. Bulan ke-9 berlalu, namun bayi itu tidak kunjung lahir. Tahun pertama, kedua, hingga tahun kelima, perut sang istri terus membesar hingga ia hampir tidak bisa berdiri. Tekanan di dalam rahimnya terasa seperti bongkahan batu panas. Selama masa kehamilan yang luar biasa ini, bencana mulai menimpa desa Samirah. Mata air mengering, ternak mati mendadak, dan tanaman layu sebelum sempat tumbuh. Penduduk desa mulai mencurigai wanita yang hamil abadi itu sebagai pembawa sial. Di tengah penderitaan itu, sang suami jatuh sakit karena kelelahan dan tekanan batin, hingga akhirnya ia meninggal dunia, meninggalkan istrinya sendirian memikul beban bayi yang terkutuk di rahimnya. Total selama 13 tahun sang ibu mengandung. Ia hidup dalam kesendirian, dijauhi masyarakat, dan menahan sakit yang luar biasa setiap detiknya. Kulit perutnya meregang begitu tipis hingga seolah-olah bayi di dalamnya bisa terlihat. Malam kelahiran di kuil tua. Tepat di tahun ke-13, saat bulan purnama merah darah menyinari langit Samirah, sang ibu merasa waktunya telah tiba. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak menuju kuil tua tempat ia melakukan ritual belasan tahun silam. Tidak ada bidan, tidak ada keluarga, hanya kegelapan dan patung anak lembu yang menyaksikannya. Proses persalinan itu mengerikan. Darah mengalir sangat deras hingga membanjiri lantai kuil. Di tengah jeritan yang memecah malam, lahirlah seorang bayi laki-laki dengan fisik yang tidak sempurna. Matanya cacat,
Kulitnya kasar bersisik, dan ia tidak menangis seperti bayi biasa. Ia hanya menatap langit-langit kuil dengan tatapan yang kosong namun tajam. Sang ibu, yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk mempertahankan bayi itu selama 13 tahun, akhirnya menghembuskan napas terakhirnya tepat setelah melihat wajah anaknya. Di dalam kuil yang sunyi itu, sang bayi tergeletak di samping jasad ibunya, sendirian, namun seolah-olah ada sesuatu yang sedang menjaganya dari balik bayang-bayang. Setelah sang ibu menghembuskan napas terakhirnya di lantai kuil yang dingin, keheningan malam di desa Samirah pecah oleh suara langkah kaki yang terburu-buru. Penduduk desa, yang dipenuhi ketakutan dan kebencian atas bencana kekeringan selama 13 tahun, datang membawa obor yang menyala-nyala. Mereka mengepung kuil itu, berteriak bahwa bayi terkutuk itu harus dimusnahkan agar kesialan mereka berakhir. Namun, sebelum api pertama menyentuh dinding kuil, sebuah cahaya putih yang menyilaukan turun dari langit. Atas perintah Allah SWT, malaikat Jibril turun ke bumi. Bagi mata manusia biasa, kehadiran Jibril hanya terasa seperti angin kencang yang memadamkan obor-obor mereka. Dalam sekejap, bayi yang cacat dan lemah itu telah berada dalam dekapan sang malaikat, dibawa terbang melintasi samudera, meninggalkan desa Samirah yang perlahan ditelan api. Pulau Jazirah Al-Barakah, penjara di tengah samudera. Jibril membawa bayi itu ke sebuah pulau yang tidak ada dalam peta manusia manapun, sebuah tempat yang dikenal sebagai pulau di tengah Laut Yaman. Pulau itu begitu indah namun menyimpan aura mistis yang sangat kuat. Tidak ada manusia di sana, hanya pepohonan rimbun, mata air yang jernih, dan gua-gua yang tersembunyi. Di pulau inilah, sang bayi diletakkan di dalam sebuah gua yang hangat. Untuk menjaga bayi tersebut, Allah mengutus sebuah makhluk luar biasa bernama Al-Jasasah. Makhluk ini bertubuh besar, seluruh kulitnya tertutup bulu yang sangat tebal hingga sulit dibedakan mana bagian depan dan belakangnya. Namun, yang paling menakjubkan, Al-Jasasah memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa manusia dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Susu dari langit dan racun dari bumi. Masa kecil Samiri, Dajjal, adalah sebuah anomali. Malaikat Jibril sesekali turun untuk memastikan bayi ini mendapatkan asupan dari surga agar ia bisa bertahan hidup dalam waktu yang sangat lama. Jibril juga meletakkan lempengan-lempengan batu suci di sekitar Samiri yang berisi tulisan tentang keesaan Allah dan rahasia alam semesta. Namun, di sisi lain, pulau itu juga menjadi saksi kehadiran iblis. Karena tahu bayi ini adalah sosok yang akan menjadi fitnah terbesar di akhir zaman, iblis memohon izin kepada Allah untuk ikut mendidik Samiri. Iblis sering menampakkan diri dalam wujud seekor ular raksasa yang sangat besar. Terjadilah sebuah kontradiksi yang mengerikan, saat Samiri haus, Jibril memberinya minuman yang suci, namun di saat lain, iblis menyuapinya dengan makanan yang menanamkan benih kesombongan dan kekejaman ke dalam jiwanya. Pertumbuhan Samiri adalah hasil dari pertarungan antara pendidikan malaikat dan bisikan setan. Kecerdasan yang melampaui zaman. Samiri tumbuh dengan kecerdasan yang sangat menakutkan. Di usianya yang baru menginjak 7 tahun, ia sudah mampu membaca lempengan-lempengan suci yang ditinggalkan Jibril. Ia mempelajari ilmu-ilmu hikmah, hukum alam, dan bahkan rahasia gaib yang tidak diketahui manusia dewasa manapun. Ia menemukan sebuah rahasia besar pada lempengan batu ketujuh, zat peninggalan pena malaikat Jibril. Zat ini adalah semacam energi suci yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali sel-sel yang telah mati. Samiri kecil sering bereksperimen dengan zat ini, ia bisa membuat tanaman yang layu menjadi segar kembali dalam sekejap, atau membuat bangkai burung terbang lagi meski hanya untuk beberapa saat. Inilah awal mula kekuatan, mukjizat palsu, yang kelak ia gunakan untuk mengaku sebagai Tuhan. Pemberontakan sang Samiri. Meskipun Al-Jasasah selalu mengajarkannya untuk bersujud kepada Allah, hati Samiri dipenuhi oleh ego yang besar. Ia mulai merasa bahwa dirinya istimewa karena ia tidak pernah merasa sakit, tidak butuh makan sebanyak manusia lain, dan memiliki umur yang seolah-olah ditangguhkan. Suatu hari, dengan nada menantang,
Samiri bertanya kepada Al-Jassasah, kenapa aku harus menyembah Tuhan yang tidak kulihat? Jika dia memang ada, kenapa dia membiarkan ibuku mati dan memenjarakanku di pulau ini? Akulah raja di sini, dan akulah yang memiliki kekuatan atas hidup dan mati. Mendengar itu, Al-Jassasah gemetar karena takut akan kemurkaan Allah. Makhluk itu memperingatkan Samiri bahwa kesombongan akan membawanya pada kutukan abadi. Namun, Samiri tidak peduli. Ia mulai menghabiskan waktunya di tepi pantai, menatap samudera luas, merencanakan pelariannya untuk menaklukkan dunia luar yang ia yakini harus tunduk di bawah kakinya. Setelah berabad-abad hidup dalam kesunyian pulau yang diberkahi, Samiri akhirnya menyelesaikan sebuah perahu yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Sebelum ia berlayar, Al-Jassasah berdiri di tepi pantai dan memberikan peringatan terakhir, engkau pergi membawa cahaya malaikat di tangan kananmu dan racun iblis di tangan kirimu. Dunia akan mengagumimu, namun langit akan melaknatmu. Samiri tidak menoleh. Ia mengarungi samudera dengan membawa sebongkah kecil batu dari panel wasiat Jibril dan segenggam zat misterius yang bisa menghidupkan sel mati. Ia mendarat di tanah Yaman, memasuki peradaban manusia dengan penampilan seorang pemuda tampan yang sangat cerdas. Di setiap kota yang ia singgahi, Samiri menyerap pengetahuan seperti spons. Ia mempelajari filsafat, sihir, arsitektur, dan bahasa hingga kecerdasannya melampaui siapapun di zaman itu. Manusia tanpa waktu dan rahasia keabadian. Keanehan terbesar Samiri adalah ia tidak pernah menua. Ketika teman-temannya di satu kota mulai beruban dan meninggal, Samiri tetap terlihat seperti pemuda berusia 20-an dengan energi yang meledak-ledak. Ia berpindah-pindah tempat untuk menyembunyikan identitasnya, mengumpulkan kekayaan yang melimpah, dan mulai merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya konstanta di dunia yang berubah-ubah ini. Kesombongannya tumbuh, ia merasa bahwa ia bukan hanya manusia, melainkan sang penguasa waktu. Perjalanan nasib membawanya ke Mesir, di tengah-tengah penderitaan kaum Bani Israel. Di sana, ia bertemu dengan Nabi Musa AS. Karena Samiri pernah dididik oleh malaikat Jibril, ia memiliki kemampuan spiritual yang berbeda dengan manusia lain. Ia mampu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Samiri bergabung dengan pengikut Nabi Musa, menyamar sebagai seorang mukmin yang saleh dan cerdas. Namun, jauh di dalam hatinya, ia membenci Musa. Ia merasa Musa hanyalah manusia biasa yang mendapatkan wahyu, sementara ia merasa dirinya adalah makhluk yang menciptakan keajaibannya sendiri. Puncak dari pengkhianatan batin Samiri terjadi saat peristiwa pembelahan Laut Merah. Ketika kaum Bani Israel berlari melintasi laut yang terbelah, di belakang mereka, malaikat Jibril turun menunggangi seekor kuda surgawi untuk menuntun jalannya mukjizat. Hanya Samiri yang mampu melihat sosok Jibril yang megah itu. Ia melihat setiap kali kaki kuda Jibril menyentuh tanah, pasir di bawahnya seketika ditumbuhi tanaman hijau yang hidup secara ajaib. Dengan cepat, Samiri mengambil segenggam pasir bekas pijakan kaki kuda malaikat tersebut dan menyimpannya di dalam kantong kecil. Ia tahu, pasir ini mengandung energi kehidupan yang murni dari langit, kunci yang ia butuhkan untuk melakukan sihir terbesar dalam hidupnya. Saat Nabi Musa AS pergi ke Bukit Tursina, Sinai untuk menerima Taurat selama 40 hari, Samiri melihat celah. Kaum Bani Israel mulai gelisah dan merasa ditinggalkan. Samiri memanfaatkan momentum ini. Ia memerintahkan kaumnya untuk mengumpulkan semua perhiasan emas mereka. Di bawah pengawasannya, emas-emas itu dilebur. Samiri menggunakan pengetahuannya tentang arsitektur dan gaib untuk membentuk patung anak sapi yang berongga di dalamnya. Di detik terakhir, ia melemparkan pasir bekas pijakan kuda Jibril ke dalam mulut patung tersebut sambil membisikkan mantra yang ia pelajari dari iblis. Seketika, patung emas itu mengeluarkan suara lenguhan yang nyata seperti anak sapi hidup. Angin yang masuk ke lubang-lubang patung menghasilkan frekuensi yang menghipnotis orang-orang. Samiri kemudian berteriak dengan lantang, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa," tetapi Musa telah lupa dan mencarinya ke atas gunung.
Sebagian besar kaum Bani Israel yang lemah imannya pun jatuh tersungkur menyembah patung buatan Samiri. Sekembalinya Nabi Musa dari Gunung Sinai, ia sangat marah melihat kesesatan kaumnya. Musa menghancurkan patung tersebut dan membakarnya. Ketika Musa mengkonfrontasi Samiri, Samiri dengan angkuh berkata bahwa ia melihat apa yang tidak dilihat orang lain dan jiwanya telah membujuknya untuk melakukan hal itu. Nabi Musa tidak membunuh Samiri saat itu, karena Allah memiliki janji lain untuknya di akhir zaman. Namun, Musa menjatuhkan hukuman duniawi, lamisas. Samiri dikutuk sehingga ia tidak bisa menyentuh dan disentuh oleh siapapun. Jika ada manusia yang menyentuhnya, baik Samiri maupun orang tersebut akan merasakan sakit yang luar biasa. Diusir dari tengah masyarakat, Samiri kembali menjadi pengembara yang kesepian, membawa dendam yang membara terhadap para nabi dan seluruh umat manusia. Ia kembali menuju tempat persembunyiannya yang lama, menunggu waktu di mana ia akan dilepaskan sebagai fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Kembali ke rahim kesunyian. Setelah diusir oleh Nabi Musa AS dengan kutukan, lamisas, tidak boleh menyentuh dan disentuh, Samiri mengembara sebagai bayangan di sepanjang sejarah manusia. Ia menyaksikan bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan besar, dari keagungan Sulaiman hingga kekejaman Romawi. Namun, kutukan itu membuatnya menderita. Ia adalah penguasa pengetahuan namun tidak bisa merasakan kehangatan manusia. Akhirnya, rasa frustrasi dan dendam membawanya kembali ke pulau asalnya di Laut Yaman. Ia mengira akan kembali menjadi raja di sana, namun ia salah. Pulau itu tidak lagi menyambutnya dengan ketenangan. Al-Jassasah telah menunggunya di bibir pantai dengan tatapan yang menghujam. Samiri tidak lagi disambut sebagai anak asuh, melainkan sebagai ancaman yang harus dikurung hingga waktu yang dijanjikan. Penjara rantai dan gua di ujung dunia. Di dalam sebuah gua yang tersembunyi di jantung pulau, Samiri dikepung oleh makhluk-makhluk tinggi yang wajahnya memancarkan cahaya namun memegang rantai besi yang tidak bisa dipatahkan oleh kekuatan sihir manapun. Disinilah Samiri mengalami kehinaan tertingginya. Kedua tangannya dirantai ke leher, dan kakinya dibelenggu di antara lutut dan mata kaki. Ia tidak bisa bergerak jauh, hanya bisa duduk dan berdiri dalam jarak yang sangat terbatas. Al-Jassasah menjadi sipir penjara setianya, memastikan Samiri tetap hidup dengan kekuatan yang Allah berikan, menanti hari di mana seluruh tanda-tanda alam menyatakan kebebasannya. Berabad-abad kemudian, di masa hidup Rasulullah SAW, sebuah kapal milik kaum pelaut dari suku Lakam dan Juzam terombang-ambing oleh ombak besar di tengah samudera selama 1 bulan. Mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau yang sangat asing saat matahari terbenam. Saat mereka mendarat, mereka dihadang oleh Al-Jassasah, makhluk berbulu tebal yang mereka kira sebagai setan. Dengan suara yang menggetarkan, makhluk itu tidak menyakiti mereka, melainkan berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian ke laki-laki yang ada di dalam biara gua itu, karena ia sangat merindukan berita dari kalian." Dengan perasaan takut yang luar biasa, rombongan pelaut yang dipimpin oleh Tamim Ad-Dari memasuki gua tersebut. Di sana, mereka menemukan seorang pria bertubuh besar dan kekar yang terbelenggu dengan rantai besi yang sangat kuat. Inilah saat pertama kalinya Samiri, Dajjal, berinteraksi kembali dengan manusia setelah sekian lama diisolasi. Dialog akhir zaman. Dalam pertemuan yang mencekam itu, Dajjal mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tamim Ad-Dari. Tentang kebun kurma Baisan, apakah ia masih berbuah? Saat dijawab, ya, Dajjal berkata bahwa sebentar lagi kebun itu tidak akan berbuah lagi. Tentang Danau Tabariyah, Galilea, apakah masih ada airnya? Saat dijawab, ya, ia berkata airnya akan segera habis. Tentang mata air Sugar, apakah penduduknya masih bertani dengan air itu? Tamim menjawab, ya. Tentang Nabi yang Umi, Rasulullah SAW, apa yang telah ia lakukan? Tamim bercerita bahwa Nabi tersebut telah muncul di Makkah dan berpindah ke Madinah, serta orang-orang Arab telah menaatinya. Mendengar berita tentang Rasulullah SAW, Dajjal berkata dengan nada getir namun penuh keyakinan, "Sungguh,
itu lebih baik bagi mereka jika mereka menaatinya. Sekarang, aku akan beritahukan siapa aku. Aku adalah Al-Masih Dajjal, dan sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar. Setelah rombongan Tamim Ad-Dari berhasil pulang dan menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW, beliau mengumpulkan para sahabat di masjid dan mengonfirmasi bahwa kisah Tamim sangat sesuai dengan apa yang beliau sampaikan tentang Dajjal. Kini, Samiri masih berada di sana, di dalam gua yang gelap di sebuah pulau yang tidak terdeteksi oleh radar atau satelit manusia. Ia menunggu setiap tetes air yang mengering dari Danau Galilea sebagai detak jam pasir menuju kemunculannya. Ia tidak lagi sekadar pemuda licik dari desa Samirah, melainkan entitas yang membawa fitnah terbesar yang akan menguji setiap helai iman manusia di akhir zaman.